Presiden Amerika Donald Trump mendorong Eropa untuk mengambil keputusan yang sebelumnya dianggap mustahil. Sekitar setahun lalu muncul pernyataan di Eropa bahwa NATO tak lagi mampu menjamin keamanan Eropa, sehingga diusulkan alternatif bagi aliansi Atlantik Utara. Intinya, ini tentang pembentukan aliansi militer baru yang melibatkan Ukraina tanpa Amerika Serikat. Bahkan, warga Eropa siap mengusir tentara Amerika dari pangkalan militer jika Trump terus mengancam. Para pemimpin negara Eropa terkemuka telah hampir setengah tahun mendiskusikan tindakan Donald Trump secara intensif dalam lingkaran terbatas bersama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Selama waktu itu, terbentuk pemahaman bahwa Eropa perlu membangun keamanannya sendiri tanpa keterlibatan Amerika Serikat. Dan inisiator utama sekaligus diktator dari petualangan semacam ini adalah Emmanuel Macron. Seperti ditulis Politico, aliansi militer baru dapat terbentuk dari koalisi negara-negara yang bersedia. Katanya, sebenarnya ini bukan hanya soal jaminan keamanan untuk Ukraina, tapi tentang bagaimana membentuk arsitektur keamanan baru untuk seluruh Eropa. Sementara itu, Donald Trump omong-omong mengundang diktator Rusia Vladimir Putin ke Dewan Perdamaian barunya yang menurut rencananya akan menjadi alternatif bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nama saya Alexei Pecik. Mari kita bahas topik ini bersama-sama, tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, beri like dan tulis komentar apa saja di bawah episode ini, serta jangan lupa berlangganan kanal Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Dan jika di akhir episode ini Anda merasa episode ini menarik dan bermanfaat, Anda bisa mendukung kerja saluran YouTube ini dengan donasi atau berlangganan melalui link dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Menurut Politico yang mengutip sumber, para pemimpin negara Eropa terkemuka sudah sekitar setengah tahun membahas tindakan Donald Trump dalam lingkaran terbatas. Dalam pembicaraan ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky turut serta menandakan aliansi militer baru pasti mencakup Ukraina. Selama setengah tahun terakhir telah terbentuk pemahaman bahwa Eropa perlu membangun keamanannya sendiri tanpa keterlibatan Amerika Serikat. Aliansi militer baru dapat dibentuk berdasarkan koalisi negara-negara yang bersedia. Pejabat Eropa menyatakan sudah waktunya mengakui Amerika Serikat di bawah Donald Trump tak lagi jadi mitra andal di perdagangan maupun keamanan, sehingga Eropa harus mengandalkan kekuatan sendiri. Berikut kutipan dari seorang politisi. Telah terjadi pergeseran politik di Amerika Serikat dan sebagian besar bersifat permanen, kata perwakilan salah satu pemerintah Eropa. Menunggu mereda bukan solusi, perlu transisi teratur dan terkoordinasi ke realitas baru. Artinya, di Eropa benar-benar telah diputuskan untuk mengambil langkah proaktif dan mulai beralih ke format kerja sama yang baru. Dan harus diakui, Donald Trump juga tidak membantah logika yang disampaikan pejabat dan pemimpin Eropa. Trump menegaskan kini masalah utama ada di belahan barat. Eropa harus menjaga keamanannya sendiri. Hari ini, Donald Trump menyatakan Eropa sebaiknya mengurus perang Rusia-Ukraina, bukan soal Greenland, seolah-olah kalian harus menyerahkan Greenland pada kami. Karena wilayah itu dekat dengan Barat dan menjadi tanggung jawab kita, perang Rusia-Ukraina biarkan saja jadi urusan Eropa. Bahkan sebelum pelantikan Donald Trump setahun yang lalu, saya ingatkan bahwa Menteri Luar Negerinya, Marco Rubio, secara langsung menyatakan bahwa Amerika Serikat sekarang tidak harus menjadi hegemon, tidak harus menjadi polisi dunia. Dunia kini beralih ke tatanan multipolar. Saat itu hanya sedikit yang memperhatikan komunike Marco Rubio, padahal ia menguraikan kebijakan luar negeri masa kepresidenan Donald Trump berikutnya. Selama setahun terakhir kita melihat perwujudan pernyataan-pernyataan itu. Jadi bahkan saat itu sudah ada sinyal bahwa Amerika Serikat secara bertahap mulai meninggalkan Eropa, atau lebih tepatnya bukan benar-benar pergi tapi mengurangi kehadirannya. Dan sekarang para pejabat Eropa mengatakan bahwa format militer baru sebagai pengganti NATO bisa menjadi dasar bagi aliansi militer di era ketika Amerika Serikat tidak lagi mendukung NATO dan keamanan Eropa. Format baru ini tetap membuka peluang kerja sama dengan Amerika Serikat, namun kerjasama tersebut tidak lagi dianggap pasti seperti sekarang. Artinya, Amerika Serikat bisa jadi mitra, tapi bukan anggota utama aliansi baru itu. Di sini, pejabat Uni Eropa berbicara langsung. Jika Ukraina dengan tentara paling siap tempur di Eropa bergabung dalam aliansi baru ini bersama Prancis, Jerman, Polandia, terutama Polandia, Inggris, dan beberapa negara lain.
Koalisi ini akan memiliki kekuatan militer besar dan terdiri dari negara dengan atau tanpa senjata nuklir. Artinya, aliansi ini akan sepenuhnya mandiri. Karena tidak ada satupun tentara di Eropa yang seperti di Ukraina, apalagi tentara yang sudah melewati pertempuran dan memiliki pengalaman tempur. Prancis dan Inggris punya senjata nuklir jika diperlukan, Jerman punya potensi industri, dan seterusnya. Faktanya, ini juga membatalkan tuntutan Vladimir Putin yang menentang Ukraina masuk NATO. Jadi, Ukraina tidak akan masuk NATO, tapi mereka akan bergabung dengan aliansi baru. Pada 6 bulan pertama masa jabatan Presiden Trump, negara-negara Eropa berusaha bernegosiasi dengannya berdasarkan prinsip-prinsip lama hubungan transatlantik selama 80 tahun. Namun, sudah beberapa bulan banyak dari mereka bertindak dalam kelompok yang semakin efektif tanpa keterlibatan Amerika Serikat. Inilah yang disebut koalisi negara-negara yang berkeinginan. Koalisi negara-negara yang tegas, yaitu koalisi negara-negara yang menyatakan keinginan untuk mendukung Ukraina. Dan di dalam koalisi negara-negara yang berkeinginan ini, terdapat 35 negara. Terbentuklah apa yang disebut kelompok Washington. Ini adalah kelompok para pemimpin yang bersama dengan Volodymyr Zelensky pergi ke Washington pada bulan Agustus tahun lalu dan meletakkan dasar bagi perundingan antara Eropa, Amerika, dan Ukraina. Kerjasama ini bermula dari isu Ukraina, namun menciptakan hubungan erat antara beberapa tokoh kunci di Eropa. Selain itu, dalam format ini sudah terjalin koordinasi pasukan dan kerja sama pemerintah Eropa dengan produsen senjata, termasuk produsen dari Amerika. Seperti diumumkan, kelompok Washington terdiri dari Perdana Menteri Inggris dan Italia, Keir Starmer dan Giorgia Meloni, Kanselir Jerman Friedrich Merz, Presiden Prancis dan Finlandia, Macron dan Alexander Stubb, serta Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Mereka punya grup chat tertutup untuk cepat mendiskusikan isu penting dan membentuk posisi bersama menanggapi aksi Donald Trump. Dan di sini media Politico mengungkapkan sebuah detail menarik. Selama ini Vladimir Zelensky juga ikut serta dalam grup chat tersebut. Dan selanjutnya saya akan mengutip. Meskipun jalan kembali dan sekarang untuk Ukraina sudah tertutup, pentingnya berada di aliansi dalam kondisi saat ini ketika jaminan dukungan militer dari Amerika Serikat tidak lagi bisa dianggap mutlak, menjadi berkurang. Jika Ukraina bergabung dengan koalisi Eropa, Ukraina bisa mengordinasikan pertahanan dan mendapatkan bantuan dari mitra Eropa. Ngomong-ngomong, di Eropa sudah mulai dibahas berbagai ide untuk memperkuat kemampuan pertahanan tanpa keterlibatan Amerika. Seminggu lalu, Komisaris Pertahanan Uni Eropa, Andrius Savchenko, Kubilius mengusulkan pembentukan pasukan bersenjata permanen Eropa yang kuat dengan jumlah 100.000 personel dan Dewan Keamanan Eropa yang terdiri dari sejumlah anggota tetap dan bergilir termasuk Inggris. Kita perlu investasi pertahanan agar bisa bertempur sebagai Eropa, bukan 27 tentara nasional, ujar Kubilius. Tentara nasional memang baik, tapi perlu juga inti yang kuat. Saya juga ingatkan di Parlemen Prancis sudah diajukan rancangan resolusi keluar dari NATO. Anggota parlemen Partai Kiri, Clemens Gete, menjelaskan inisiatifnya terkait keputusan Amerika Serikat kembali ke kebijakan imperial terbuka, sementara Uni Eropa hanya menjadi vasal. Jika Prancis benar-benar melakukannya, ini akan jadi kali kedua Prancis keluar dari NATO sebagai respons atas tindakan agresif terhadap Greenland. Politisi Eropa dalam percakapan pribadi mulai membahas langkah-langkah seperti menghentikan dukungan kehadiran militer Amerika Serikat di Eropa dan mengambil kembali kendali atas pangkalan militer Amerika. Namun, itu berarti Amerika bisa sangat didesak keluar dari Eropa, dan hal itu jelas tidak sesuai dengan kepentingan strategis Amerika Serikat. Apapun aksi Donald Trump, hal ini bisa memaksanya melunakkan posisi, atau jika tidak, ia bisa kebablasan dan berujung pada aliansi militer baru di Eropa. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis. Tulis pendapat dan kesimpulan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan like untuk dukung channel YouTube ini. Saya akan sangat berterima kasih untuk itu. Anda bisa melakukannya dengan memberikan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri Anda semuanya. Sampai jumpa, dadah.